Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang daerah penghasil gerabah yang berkualitas. Di mana salah satu daerah penghasil gerabah yang berkualitas itu, anak-anak? Iya, itu berasal dari Pulau Madura salah satunya. Nah, Pulau Madura ini termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura itu terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura ini merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Coba anak-anak amati peta berikut ini. Nah, ini adalah peta Pulau Madura. Dari peta ini kita bisa tahu bahwa memang Pulau Madura ini terpisah dari Pulau Jawa ya anak-anak. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Nah, di video kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Kita langsung saja yuk. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Adakah yang tahu gambar apa ya ini? Iya, ini adalah salah satu ikon dari Pulau Madura. Apa ini? Iya, ini adalah Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu ini menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa. Nah, anak-anak, dulu sebelum ada jembatan ini, kalau mau ke Pulau Madura harus menyeberang melalui selat. Nah, selat yang menghubungkan antara Pulau Madura dan Pulau Jawa adalah Selat Madura. Dulu, kalau mau ke Madura, kita harus melewati selat ini, menyeberang menggunakan perahu ataupun kapal. Nah, sekarang ini kita bisa melalui perjalanan darat, yaitu dengan melintasi Jembatan Suramadu. Nah, anak-anak, kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan juga negara kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau lainnya disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Nah, coba anak-anak amati peta wilayah Indonesia berikut ini. Dari peta ini bisa kita lihat bahwa memang wilayah Indonesia ini lebih besar atau lebih luas wilayah lautnya atau wilayah perairannya dibandingkan dengan luas daratannya. Di mana tadi berapa bagian anak-anak untuk luas wilayah perairannya? Iya, 2/3 bagian ya anak-anak. Nah, coba anak-anak lihat. Masing-masing dari pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia pasti akan terpisah oleh lautan. Nah, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan ini menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, anak-anak, apa saja sih potensi kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia? Kekayaan laut Indonesia diantaranya ada yang berupa tumbuhan. Nah, tumbuhan ini seringkali diekspor ke luar negeri. Contohnya, tumbuhan yang dihasilkan dari laut adalah rumput laut. Kemudian ada hasil ikan.
Nah, ikan-ikan ini selain dikonsumsi oleh masyarakat setempat, juga diekspor ke luar negeri. Anak-anak, potensi ikan di Indonesia ini sangat luar biasa banyak sekali. Kemudian, kita juga ada potensi laut yang berupa mutiara dan juga terumbu karang. Selain itu, jumlah potensi garam di Indonesia juga sangat melimpah. Dan potensi kekayaan laut Indonesia yang berikutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi yang dimiliki Indonesia juga sangat banyak. Nah, jumlah perairan yang lebih besar daripada daratan itu membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi laut terkaya di dunia. Jadi Indonesia ini adalah negara terkaya potensi lautnya. Nah, anak-anak, kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan ini juga membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat melalui kekayaan laut kita. Apa saja jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut? Yang pertama tentu saja nelayan ya anak-anak. Nelayan pergi ke laut untuk menangkap ikan. Nah, hasil tangkapan nelayan ini kemudian akan dijual. Nah, ini juga menciptakan suatu profesi yang dinamakan dengan pedagang. Selain itu, wilayah-wilayah pesisir pantai yang sangat luas ini juga akan menimbulkan potensi sebagai petani rumput laut dan juga petani garam. Nah, selain itu, jenis pekerjaan lainnya yaitu budidaya kerang mutiara. Nah, di sektor pariwisata, kita juga bisa mendirikan spot-spot yang indah dan juga usaha pariwisata di bidang perhotelan. Yang berikutnya adalah penyedia jasa pelayaran melalui perahu dan juga kapal. Yang berikutnya adalah dari sektor pertambangan minyak. Anak-anak, ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Nah, dampak-dampak tersebut diantaranya yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan juga antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan juga antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti Pecinan dan Kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Anak-anak, keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila. Khususnya sila keberapa, ayo? Iya, sila ketiga ya, yang berbunyi Sila Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, anak-anak, salah satu contoh pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apa sih mufakat itu? Mufakat adalah kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat.
Lalu, bagaimanakah jika mufakat atau kebulatan pendapat atau suara tidak tercapai? Jika terjadi demikian, maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara dan menentukan suara terbanyak adalah sebagai keputusan bersama. Nah, contoh proses pemungutan suara adalah pemilu, baik pemilihan presiden, anggota DPR, maupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nah, anak-anak, ini adalah latihan soal untuk hari ini ya. Jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Selamat belajar anak-anak, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.